nanti melakukan rancangan aktualisasi. Yaitu eh, pada dasarnya panjenengan harus tahu dulu, sudah saya singgung, tentang isu-isu yang akan diangkat. Saya share nggih. Panitia kalau mau makan-makan dulu boleh, belanja dulu di pasar boleh. Siap. Ya, terlihat ya Mas Fajar? Terlihat Ibu. Oke. Nah, di sini panjenengan tadi waktu kelompok dari hari pertama, terus tadi saya juga menyampaikan bahwa panjenengan untuk mengambil isu itu harus mengingat apa tadi? Dengan menggunakan identifikasi menggunakan melalui apa? APKL, PKL, APKL. Terus yang kedua USG, USG, dengan USG, terus mencari Respon. penyebabnya dengan Lisbon, Bu. respon. Paham ya? Itu Nggih. adalah analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer yang harus ada di unit kerja dan sesuai dengan jabatan yang sekarang panjenengan duduki. Kalau memang itu nanti ada penugasan lain di luar tusi panjenengan, misalnya nih, panjenengan sebetulnya Mbak Iput tadi tentang itu ya Mbak Iput ya, pengawasan ya Mbak, Nggih, pengawas, Bu. eh, Produk halal. pengawas produk halal. Karena itu jabatan baru dan itu belum tersosialisasikan ke masyarakat dan belum ada pejabat atasannya. Sekarang masih ikut mana? Zahwa, Bimas, Bu. Bimas Islam. Bimas. Nah, Nggih. misalkan kan belum ada atasannya ya untuk Belum. produk halal. Maka panjenengan dengan pimpinannya atau dengan kasih ya, kasih Bimas kan, Nggih, Bu. itu ditugaskan yang lain. Boleh nggak Bu? Boleh. Tetapi saat nanti panjenengan konsultasi dengan mentor, nggih, itu mentornya juga harus memberikan penguatan bahwa saat ini kita belum melayani tentang produk halal, misal seperti itu ya Mbak. Tetapi harapan saya, meskipun belum ada pimpinan tentang pengawas produk halal tadi di bawah naungan Bimas, panjenengan konsultasinya kalau bisa ya tetap sesuai dengan jabatan. Apalagi produk halal ini masih hal yang baru yang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Jadi isunya jenengan banyak sekali, Mbak. Tapi isunya bukan lagi belum optimalnya, Mbak Iput. Belum ada, ya, ya. Seperti itu. Karena ini memang belum ada. Ini jabatan baru tahun 2025 ini. Ini ada kepegawaian saya di sini. Itu merupakan hal yang baru. Maka nanti justru itu panjenengan menciptakan sebuah inovasi. Berbeda dengan yang KUA. Mas Fajar, yang KUA tadi siapa lupa saya. Itu yang KUA memang saat ini belum melaksanakan tugas tentang menikahkan ya Mas. Jenenge apa Mas? mengangkatkan. Mengakatkan tadi. Belum kan? Tetapi jenengan melaksanakan tugas yang lain. Biasanya panjenengan disarankan untuk melaksanakan tugasnya yaitu di pranikah. Kan seperti itu. Apalagi masyarakat, nah itu nanti diambil isu-isunya. SIMK sudah ada, jenengan kan tidak perlu membuat aplikasi SIMK. Cuman SIMK itu belum diketahui masyarakat, belum banyak yang tahu informasi itu. Kan seperti itu. Itu isu itu, Mas. Isu yang bisa diambil itu di agenda 1. Kemudian kita, nah di agenda 2 itu
Tentang apa, Mas Muhni, Mas Fajar? Di agenda 2 tentang apa? Nilai-nilai apa, Mas Ilham? Belum, masih di mute. Value berakhlak Bu. Iya, kalau value berakhlak yaitu panjenengan saat melakukan aktualisasi dalam rancangannya itu nanti panjenengan menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak yang mana, ya? Contoh, panjenengan tadi Mas Gani tadi juga KUA ya Mas Gani? Nggih, Bu. Nah, Mas Gani KUA. Ternyata Mas Gani tadi bilang, Bu, masyarakat itu belum semuanya apa informasi tahu informasi tentang layanan BINWIN, bimbingan perkawinan ya Mas Gani ya. Nggih. Nah, karena jenengan ingin melayani melalui tidak hanya melalui manual, melalui medsos, berarti penanaman berakhlak yang apa? Berakhlak, berorientasi pada layanan. Nah, berarti kan menerapkan apa? Berorientasi layanan. Selain itu apa? Selain itu Adaptif. adaptif. Terus selain adaptif ki apa toh, Mas? Bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, di situ panjenengan akan melakukan perubahan. Perubahan kan? Yaitu apa? Melakukan sosialisasi, melakukan informasi lah intinya. Maka jenengan tadi saya bilang berkolaborasi dengan siapa? Berkolaborasi dengan siapa? Penyuluh. Maka itu kalau berkolaborasi dengan penyuluh berarti berakhlaknya yang mana? Menerapkan yang mana? Nilai-nilai Yang Kolaboratif. PNS yang Kolaboratif. 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 Itu ya caranya seperti itu ya. Jadi saya melakukan kolaborasi dengan siapa misalkan. Tapi kalau dengan pimpinan berkolaboratif, istilahnya kalau dengan pimpinan itu koordinasi atau kolaborasi. Konsultasi. Koordinasi. Ya, Koordinasi. konsultasi itu koordinasi atau kolaborasi? Koordinasi. Koordinasi. Berarti kalau koordinasi dengan pimpinan bagaimana? Menanamkan berakhlak yang Loyal. mana? Loyal Bu. Loyalitas. Loyalitasnya. Oke. Seperti itu. Nggih? Paham ya? Jadi nanti apa yang jenengan lakukan itu terkait dengan nilai-nilai value-nya yang mana, nilai-nilai berakhlaknya yang mana. Pasti nanti akan bertanya, Bu, apakah semua berakhlak harus tertera? Secara tidak langsung nanti tertera dengan kegiatan-kegiatan yang panjenengan lakukan. Jadi panjenengan natural saja nanti dalam melaksanakan aktualisasi pasti berakhlak itu secara otomatis akan terintegrasi atau include di dalam sebuah kegiatan itu. Nah, yang berikutnya tentang agenda 3. Masih panas-panasnya ini agenda 3. Agenda 3 tentang manajemen dan smart ASN. Tadi ada contoh. Siapa ya tadi yang tentang penataan arsiparis tadi? Kulo, Bu. Ya, penataan arsiparis. Berarti panjenengan itu ingin mengubah pola dalam penataan dokumen yang tadinya amburadul akan tersusun dengan rapi, kan begitu. Maka itu adalah apa? Tentang manajemen ASN. Di bagian apa manajemen ASN? Tentang pengelolaan. Ya, tentang pengelolaan. Mbak Iput juga begitu.
Bu, saya ini belum ada SOP-nya. Kan belum ada ya Mbak Iput ya? Saya suruh buat SOP. Itu juga berarti tentang pengelolaannya, manajemen ASN-nya. Contohnya, saya akan membuat SOP tentang apa? Nah, itu terkaitan dengan agenda tiganya dengan apa? Manajemen ASN, yaitu tentang pengelolaannya. Tetapi kalau panjenengan sudah mengkaitkan apa yang sudah ada di dalam aktualisasi, contoh tadi, Mbak Janatan Nisa tadi apa guru ya? Guru, Ya, betul, Bu. guru BK. Betul, Bu. Nah, dan ingin membuat medsos. Oh, enggak, saya yang Enggak, hari ya. Sabtu. Oh, motivasi Sabtu ya, berarti masih manajemen ASN. Tetapi nanti kan juga ingin mensosialisasikan dengan mempublikasikan apa sih layanan apa yang ada di BK. Maka itu termasuk di Smart ASN. ASN. Di empat pilarnya, pilar apa? Empat pilar digital apa saja? Digital skill, Digital skill, terus ada digital culture, culture, terus digital ethics, dan detail digital etik. safety. Nah, tadi Mbak Janatan bilang, kalau hari Sabtu itu Bu, banyak yang nggak masuk. Nah, maka saya ingin memotivasi anak hari Sabtu itu supaya masuk. Misalkan seperti itu. Yaitu dengan permainan-permainannya apa? Ini Bu, menggunakan IT, menggunakan teknologi, dengan permainan-permainan apa? Nah, seperti itu Mbak. Berarti itu dengan digital skill. Begitu juga tadi problemanya Mas Ilham bagus. Ya Mas ya. Belum semuanya belum pada menguasai tentang teknologi. Kan seperti itu. Maka jenengan penerapannya adalah di smart ASN-nya tentang apa? Digital skill-nya. Tadi ada yang menyebutkan, Bu, sekarang itu kalau orang tua lewat WA, anak-anak bermain WA, terkadang dengan gurunya, itu saja kalimat-kalimatnya sudah tidak pantas diucapkan, apalagi nuwun sewu nah, Pak kowe kowe no Bu kowe. Nah, itu kan sudah nggak etika etika komunikasinya kan nggak ada ya, apalagi nuwun sewu kalau di WA itu terkadang nggak jelas, ada multitafsir kan seperti itu. Maka kita menerapkan terkait dengan apa, digital etik. Ada lagi, kalau mau mempublikasikan nuwun sewu, jenengan merancang untuk, kalau nggak salah tadi ada yang membuat pamflet, ya, membuat pamflet, membuat video, membuat konten-konten lah, ya. Itu nanti kan harus memakai skrip dulu. Nah, di dalam skrip di situ ada kalimat-kalimat yang mengacu pada kode etik digital. Tuh, oke? Paham ya tentang 1, 2, 3, agenda 1, 2, 3 yang nanti, karena apa? Di dalam penyusunan rancangan aktualisasi agenda 1, 2, 3 itu saling terkait. Saya ulangi lagi. Saat mengambil core isu itu ada di agenda 1. Core isu dideskripsikan, yaitu di agenda 1. Setelah memiliki core isu yang dideskripsikan, maka ditapisan dengan APKL, dianalisis dengan USG, kemudian dicari penyebabnya dengan Fishbone. Penyebabnya ada 4, tak ulangi terus ben paham. Apa penyebabnya 4, apa Mas Ilham? Elemen, material, metode, dan milieu, Bu. Nah, itu dicari. Dan nanti dibuat bagan seperti ikan. Itu di agenda 1. Di agenda 2, kita bisa mengkaitkan kalau kita sudah memiliki sebuah gagasan untuk menyelesaikan isu tadi. Gagasan ini merupakan solusi yang akan menyelesaikan isu yang muncul tadi, permasalahan yang muncul.
Maka ada isu, ada gagasan, jadilah sebuah judul. Paham nggih Mas Aji nggih? Ya, saya ulangi lagi. Jika ada sebuah core isu, itu kan menjadi rumusan masalah itu core isu. Gitu. Kalau ada masalah harus diapakan, Mas Aji? Kalau ada Selesaikan, Bu. permasalahan harus diselesaikan. Diselesaikan dengan apa caranya? Ya, dengan punya ide. Ide gagasan itulah menjadi solusinya. Maka gabungan antara permasalahan dan gagasan ini diramu menjadi judul. Syaratnya membuat judul ada permasalahan, ada penyelesaiannya, di mana itu terjadi. Paham? Judul mundak mantuk tok. Paham tenan pura. Iya, Bu, Pokoknya, paham. Paham, Bu. nah, soalnya apa indikator orang mudeng ki menteleng. Saya ulangi lagi, jika akan membuat sebuah judul, itu diambil dari core isu. Ya, core isu, kemudian dari core isu diselesaikan dengan sebuah gagasan atau ide. Nah, dari core isu itu digabungkan dengan gagasan ide menjadi sebuah judul. Maka nanti kalau membuat judul harus ada apa tadi? Permasalahannya, permasalahan diselesaikan dengan solusi, di manakah itu terjadi. Namun, kan kalau di core isu ada kata negatif, belum optimalnya, Mas, rendahnya, terus apa Mas, Mas Aji? Kurang, belum adanya, itu kan kata negatif. Tetapi di judul kata negatif itu harus hilang. Di judul kata negatifnya harus hilang. Belum optimalnya, berarti optimalisasi. Masih istilah belum efektif, berarti efektivitas. Terus apa lagi? Belum adanya. Nek belum ada berarti jenengan kan membuat baru tuh. Seperti Mbak Iput kan belum ada. Maka judulnya ada pengembangan. Ya, seperti itu. Bu, saya itu punya media, tapi media nggak pernah digunakan. Nah, mau saya gunakan untuk apa? Ya itu, Bu, untuk komunikasi dengan masyarakat. Tentang apa? Layanan informasi. Ya langsung saja pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana layanan, sebagai media informasi. Seperti itu, nggak apa-apa. Syukur-syukur media sosialnya langsung ditunjukkan. Yang menarik. Mas Ilham, Jogja apa mana Mas? Di Jogja ya? Jogja, Bu. Heeh. Panjenengan mesti nanti disuruh memanfaatkan tentang JMD-nya. Ya, di sini guru beberapa udah pada pakai, Bu, buat Lah ya, ujiannya. maka jenengan untuk keluar dari JMD angel Mas. Oke. Karena semua materi harus ada di JMD. Maka jenengan bisa optimalisasi untuk pembelajaran. Optimalisasi JMD, Jogja Madrasah Digital, ya kan? Sebagai media apa? Atau jenengan milih milih boleh di prosesnya, boleh milih di assessmentnya. Karena saya belum tahu sih bentuknya JMD seperti apa, Mas. Ada nggak itu untuk assessmentnya? Ada, Bu. Ada. Misalkan jenengan untuk penggunaan di assessmentnya saja nggak apa-apa. Atau panjenengan karena guru TIK, ya kan, lebih ke praktek ya, Mas ya. Iya, lebih Nah, banyak ke praktiknya, Bu. ke praktek terus prakteknya kalau tidak secara langsung nanti kan dalam bentuk video toh Mas, petunjuk juknisnya itu kan. Kayak neng YouTube ngono kayak to. Nah, seperti itu. Nah, saat melakukan tadi sudah ada judul ya. Ada judul tadi judul syaratnya apa? Ben bosen rak bosen. Core isu, Bu. Ada permasalahannya, ada solusinya, itu di otomatis ini akan menjadi sebuah
tugas panjenengan melakukan kegiatan. Paham ya? Sekali lagi, nek wis jadi judul, jenengan kan ingin menyelesaikan permasalahan itu yang ada di judul tadi dengan solusinya tadi. Maka itu cara penyelesaiannya adalah menjadi sebuah kegiatan. Paham ya? Apa yang terjadi nanti? Ini enggak usah suan. Udah dari kemarin ini. Ini sudah ya. Sudah. Nah, ini sudah ini tadi ya. Apa yang kita inginkan ini sekarang kita? Ini alternatif penyelesaiannya dengan sebuah kegiatan. Harapannya tadi seperti LK5 tadi, Mbak, kegiatan yang akan dilaksanakan minimal 5. 5 itu meliputi apa saja? Coba. Ini udah nggak usah ini. Sapa nanti bosen. Kok wis bar selamat. 5 itu apa saja? 1. Minimal pertama kali panjenengan harus konsultasi dengan mentor. Jadi kegiatan pertama adalah melakukan perencanaan apa? Perencanaan perencanaan kegiatan aktualisasinya itu apa nanti ditulis. Ya. Aktualisasinya tentang apa? Misal, panjenengan akan merencanakan apa Mas Aji? Judulmu apa kira-kira? Tak contoh ke wis. Optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi tentang pernikahan. Nah, panjenengan berarti merencanakan kegiatan edukasi mau apa lali ya? Itu kan. Lanjenan itu kan ngerancana ke kegiatan aktualisasinya tentang edukasi menggunakan media sosial kan Mas Haji? Izin dulu, Oke, Bu. izin dulu dengan Oke. mentor. Yang pertama berarti mengkonsultasikan. Tapi nek konsultasi ojo ngomong tok, jenengan wis nggawa draft ya. 1 konsultasi, yang kedua mengajukan draft kegiatan itu tahapan perencanaan. Paham maksud saya? Baru kegiatan pertama loh itu, ya. Kegiatan pertama Oke, Bu. yaitu merencanakan apa mau Mas? Merencanakan kegiatan bla 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 bla, Draft. ya. Tahapannya, langkah-langkahnya, yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Tapi nek konsultasi, ojo mau ngomong tok. Berarti konsultasi karo gowo draft, yaitu mengajukan tahap yang kedua, mengajukan draft kegiatan titik-titik mau. Titik-titik iso jenengan isi dewe. Itu kan? Nah, draftnya tadi kadang iso langsung disetujui, kadang ono sing diorek-orek, revisi kan? Bener ndak? Nek ono sing diorek-orek berarti langkahnya melakukan perbaikan. Berarti nek pas merencanakan tadi, kegiatan merencanakan dengan konsultasi, mengajukan draft, dengan perbaikan, hasilnya apa? Hasil konsultasi kui mau. Hasil omong-omongnya apa? Notulensi, Bu. Iya, betul Mas Ali. Notulensi. Jadi semua apa yang jenengan lakukan harus harus ada hasilnya, outputnya. Tentang apa? Notulensi. Itu baru kegiatan 1. Kegiatan keduanya, Jumatannya jam piro Mas Ali? Setengah 12, Bu. Ya, berarti kita setengah 12 selesai ya. Kegiatan keduanya berupa apa?
Hai. Kegiatan 2, disiapke. Apa yang perlu dipersiapkan saat panjenengan nanti melakukan kegiatan butuhe opo? Persiapan. Bentar, tak stop share tuh ya. Nih, nanti waktu tapisan isinya seperti ini. Saya langsung ke sininya saja. Terbaca ya, Mas? Nah, ini. Ini kan ada kegiatan. Ada ya, yang nomor 1 ini loh. Kegiatan. Tahapannya apa? Outputnya apa? Ya kan? Terus nilai value ASN berakhlaknya apa? Seperti itu. Keterkaitan dengan manajemen ASN-nya apa? Bentar, saya lihatkan yang sudah. Jadi nanti, contoh, bentar ya. Saya stop supaya jenengan lebih jelas. Terbaca ya. Nanti panjenengan ini baru agenda 1, 2, 3-nya. Paham ya? Ini terkait agenda berapa ini di depan layar ini? Ya, satu. Satu, Bu. Agenda 1. Nanti ini yang pertama ini mana sih yang itu langsung di bold di. Nah, terus kalau yang ini agenda berapa? Masih Masih satu, agenda Bu. Masih satu. 1. Misalkan ini apa ini? Bentuk apa ini? Fishbone, Bu. Fishbone. Nanti dibuat seperti ini. Nah, di sini yang terakhir di kepala ikannya itu adalah core isunya. Kepala ikan itu merupakan core isu. Baru kita akan membuat rancangan. Nah, ini nanti saat ini nggak perlu 5-5-nya. 3 yang dari USG aja nggak apa-apa. Ya, dari identifikasi. Terus ini adalah core isu. Judulnya di sini, panjang lihat. Nah, ini mau ini contoh loh, sing tak abang-abang nggak usah dicontoh loh. Contoh yang tidak dicontoh. Bingung tau ya? Ya Mas Gani, contoh yang tidak boleh dicontoh. Karena jenengan harus, nah, gagasan pemecahannya apa saja tadi sudah ada yang membuat. Terus dari di situ kita membuat ini kegiatan. Nah, misalkan nomor 1, membuat rancangan kerja mengenai pembuatan. Nah, 1, konsultasi dengan mentor. Jadi di sini bukan ide-idenya, tapi apa berupa apa tadi? No, to, Notulen. notulensi. Kalau di sini menyusun rancangan kerja berarti apa? Dokumen rancangan kerja. Paham? Berorientasinya kalau jenengan konsultasi ini saya pakai ini ya, saya membuat rancangan berarti ya melakukan apa ini? Kolaborasi, Eh, loyal. Ini pakai saya ya, saya melakukan membuat rancangan kerja berarti ya ini apa? Kolaborasi ya, bukan berorientasi layanan toh ini. Kolaborasi. Oke, begitu caranya? Paham? Halo? Paham, Bu? Ibu. Terus seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Bu, lah ini manajemen ASN-nya
Boleh di saat di atas tadi di deskripsi isu. Sampai di sini ada pertanyaan. Artinya saya akan membimbing panjenengan. Ini pembimbingan informasi. Belum pembimbingan, tetapi jenengan nanti saat ketemu saya besok hari Senin jam 2:30, ya, itu sudah membuat hasil LK5. LK5 tadi loh, yang dikumpul ke hari Selasa. Yang dikumpul ke hari Selasa. Yang mau dibahas di hari Selasa oleh Bu Ida nanti. Saya nggak, karena kelompok 1, 2, 3, 4 hari Selasa kan dijadikan satu. Yang 5 JP itu. Ya, jadikan satu, tapi hari Senin jenengan sudah ketemu saya dulu. Yang dikumpulkan tugas individunya, nanti kita berikan informasi apa yang harus panjenengan lakukan saat panjenengan mau membuat rancangan aktualisasi. Minimal saya harus tahu dulu core isu yang diangkat. Ya, core isu yang diangkat itu berarti yang mau dijadikan judul. Mas Haji ojo ngantuk, Mas. Tak foto loh, Mas. Ya. Mas Haji. Nah, pas berhenti, pas ngantuk, mau pas merem. Ya, jadi intinya panjenengan nanti, ya, waktu ketemu saya di hari pertama bimbingan, wis duwe gambaran. Sudah punya gambaran. Satu, tentang apa? Core isu. Dua, sudah punya gagasan isu tadi diselesaikan dengan apa. Yang ketiga, yang mau dikonsultasikan dengan saya sudah dikomunikasikan dengan mentor. Paham ya? Tugasnya kuwi. Ya. Saya tidak mewajibkan sempurna, tapi itu dilaksanakan, yaitu yang pertama kudu duwe core isu, duwe gagasan, judulnya opo, dan itu nanti harus sudah dikomunikasikan dengan mentor. Baru nanti kita panjenengan ngereng-ngereng semuanya, nggih. Itu nanti kegiatan-kegiatan apa nanti kita sempurnakan bersama-sama. Saya nggak ngajari sing anu, tapi boleh mau menggunakan bantuan-bantuan dari AI boleh, ya. Tetapi harus disesuaikan dengan kondisi Mas Ilham wis mudeng wi. AI apa yang akan digunakan? Banyak ya Mas ya, ChatGPT, terus Claude, ada Gemini, ada DeepSeek, ada Grok. Enak kon kuwi Mas Ilham. Aku yo gawene nganggo kuwi Mas Ilham. Jadi sama Nah, Bu. Mas Ali guyu-guyu iki. Kenapa Mas kesenyum? Bu Katam kok apal ngono, Mas? Penasaran kok bisa hafal banget. Hah? Hafal banget. Apal banget loh, emang gaweane kuwi ya bergelutnya dengan itu. Makanya tuh Mas, kalau ada yang membuat itu susah aku ngomong, iki mesti tekon ChatGPT guyu kemekelen Mas Ali, Mas Ilham. Pada waktu ketawa, kok tahu toh Bu? Oh, apa toh ya kui bahasane ChatGPT, bahasane Gemini, bahasane bahasane Grok kuwi apa lah kuisan. Jadi nanti kalau mau tanya boleh, terus dimodifikasi. Ya, wingi ki ono. Saka ChatGPT murni langsung di-upload. Lah aku ya mau guyu tok toh. Oh ya, ini ramu deng IT aku ngono kuwi Mas Ilham. Ya, jangan sampai syukur-syukur itu betul-betul langkah-langkah yang akan panjenengan gunakan ditulis sendiri. Nggak usah pakai bantuan-bantuan. Mumet ya Bu, tugasnya akeh setiap hari tugas nggak apa-apa. Mumetnya 3 bulan tok kok, sampai bulan November. Ini bulan apa Mbak? Agustus kan? September, Oktober, November selesai, tenang baik, wes.
Sing penting lulus CPNS. Ya, jangan pernah mengeluh. Semangat. Iso, mosok ra iso. Sini paling tua kelahiran tahun berapa? Ada yang kelahiran 1999 eh 1993, 95, nggak ada ya. Tahun 2000, loh, lah tahun piro lho ki do lahir gede-gede kabeh. 98 Bu. 96, 98 Bu. Bu. 98 Oh, Bu. ini angkatan 98 sama 97. 96, Bu. Oh, 96. Mbak Janatan 96. Mas Ali 98 Ibu. 98. Oh, Iya. berarti kelompok 98 ini ya. Yang kelompok 2000 nggak ada. Mas Fajar kelahiran piro? Saya 96. 96. Mas Muhni? Saya 98 Bu. Oh, 98. Soalnya anggar nonton nih kono sing 2000 ini malah dok. Wih, cik cilik-cilik kemarin saya ketemu loh. Ada yang 2003. Tenan. Berarti kan lebih lulus wingi sore. Nek 2000, kelahiran 2003, saya kira jadi PNS kan paling nggak umur 22 tahun ya, Mbak? Betul 22 Bu. tahun. Hah? Bener Betul ya? Bu. Lulus langsung itu Bu. Sekali coba langsung Oh, keterima. oh. Angkatan piro yo? 2000-an luwih, cek cilik mlekiti kok, Mbak. Ini sudah pada mendua atau masih bersatu? Ada yang sudah mendua. Tapi ini perkenalannya masih sendiri ya Mas Ali ya. Makanya Ibu. penghuluwe aja do ngijabke sik sadurunge diijabke. Itu ada pertanyaan, kalau tidak nanti panjenengan bisa. Mas Frendi, gimana kabarnya? Nggak ada suaranya ini tadi. Bar paparan kok langsung menghilang tanpa pesan ki meneng wae ki. Ya, paham ya Mas Frendi ya tugasnya ya? Oke. Terus nanti kita ketemu lagi di hari Senin bimbingan. Ini kan baru pengantar nih. Ya. Hari Senin tadi ketemu di saya ada seminar dulu sampai jam 12. Jam 1 saya mengantarkan ke yang angkatan 28. Nanti jenengan giliran yang jam setengah 3 ya. Setengah 3 atau jam 3 nanti. Gitu Mbak Lulu, Mas Green, Mas Fandi, Mbak Ferry. Izin Saya rasa bertanya. pengantar pertama cukup nih Mbak Ferry. Oke, Baik. oke, Bu. Ah, Bu izin ah, bertanya boleh Bu? oh boleh banget. Monggo. Iya ini eh, apa karena saya yang kurang teliti atau bagaimana untuk di PLC itu pengumpulan tugas kan itu jadi kan yang kemarin tugas untuk hari Senin kan aku instansiku niku nggih Bu. Loh, Jumat saja nih, aku dan instansiku, kuwi kan tugasnya wingi, dikumpul ke maksimal dino Senin. Oh, nggih nggih. Itu Ya, dikumpulkannya di linknya PLC saja, bagian mana linknya nih? saja. Di LK2, linknya saja. Di LK2. Di Oh. LK12 itu kan ada Thomas. Iya, jadi Oh, satu nggih. Jadi inputan satu, itu loh. atau Mas Berarti Mas nanti Aji. yang LK1 kan udah upload tadi malam, Bu. Oh, Yang LK2 oh. berarti nanti tinggal menambahkan gitu berarti ya, Ya, Bu. Diedit. menambahkan linknya ya Mas Aji ya. Nggih. Oke. Oh, nggih nggih Itu nggih. ya Heeh. Nggih, Mas matur Aku Muni. suwun. Oh, Nggih. Suwun, Bu. oh. Jadi itu aku dan instansiku besok nek wis jenengan sok Senin, maksimal Senin pos Selasa. Gitu nggih. Senin Ada malam lagi? berarti, Bu. Iya Yang aku wis. dan instansiku Iya Senin malam. sampai bengi wis. Nek bengi aku ya ora percaya ngupload nganti jam 12 paling sedot turu wek. Ya, Ya Mas Haji. 10 paling, Bu. Terima kasih semuanya, nggih. Kalau ada sesuatu, saya sudah dimasukkan grup kan di kelompok 2. Sudah belum Mbak Iput? Bagaimana Bu? Saya sudah dimasukkan di grup kelompok 2 bimbingan supaya nanti komunikasi bimbingan lebih lancar. Oh, sepertinya belum Bu. Nanti Belum. Adminnya siapa? adminnya Mas Fajar, Ketua.
Bu. Mas Fajar. Nanti boleh saya ya Mas bernyemplung dimasukkan di kelompok 2 supaya komunikasi. Nggak apa-apa toh ngrasani entuk kok. Ning kono ono gibahe antara itu ya boleh kok. Ora apa-apa. Aku meneng wae wis ra maca wis. Adminnya Mas Abu. Enggak apa-apa, Bu. Adminnya Oh, Mas Oh, Abu. Mas Abu saya dimasukkan grup ya. Oh, nggih, Supaya siap, Bu. pembimbingannya nanti lewat WA juga. Nggih? oke, siap, Nggih, Bu. nggih. Oke, itu Mbak Ferry, terima kasih atas pengantarnya dan alhamdulillah selesai sudah tugas saya di hari ini. Sampai jumpa Mbak Ferry, saya minta waktu besok hari Senin 2:30 Mbak untuk kelompok 2. Meneh to, Bu? Hah? Meneh, Bu. Kok Meneh. meneh? Yo memang sing Selasa tak jokke Senin lu. Oh, ya ya, Bu, ya, Bu. Ya, ya. Nggih, nggih, nggih. Selasa tak jokke Senin. Oke, meneh ra apa-apa to lu. Oh, hanya dengan obat tetes mata wes cukup kok. Kelompok Air 2 putih setengah ya, 3 ya Bu. Bu Katam? Ya. Kan ya? Ya, besok Senin gitu nggih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Lulu, Mas Fandi, Mas Green, Mbak Ferry. Sukses semuanya, semua berjalan lancar. Peserta latsar yang hebat, penuh semangat. Tetap Ya, kita harus menjalankan tugas. Semuanya dijalani dengan keikhlasan dan senyuman ya. nggih, baik, Mas Bu. Gamal, Oke, Bu. terima Mas kasih. Gamal. Saya Terima kita kasih ucapkan banyak, Bu. pamit bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau ada wabarakatuh. pesan-pesan dari panitia, monggo. Nggak ada. Selamat ikut seminar besok Senin. Duh, Dewi sing seminar. Pesertane, pesertane iki. Oh, 19 ya Allah. Panitiane mumet bala wes daripada Ya, salah. angkatan 31 Bu Lulu, belum Oh, iya, 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 seminar. Kakak. Maaf, Kakak. Ya, terima kasih Bu Katam untuk Sami-sami. hari Izin ini. les ya nanti ya Mbak Ferry. Ditunggu di gubernuran ya Bu, ditunggu di gubernuran. Ampiri ya. Mbak Ratna sama Mbak Ulfa udah capcus. Masa? Depan. Ya. Buat Mas Mbaknya yang di wilayah Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, bisa mampir ke gubernuran. Akan Kulineran gratis. di sana. Mohon Terima maaf, kasih Bu Katam, selamat Katamati. melanjutkan aktivitasnya. Gimana Mas? Ini untuk menambahkan grup, kok nggak bisa nih, Bu? Aduh, Di WA nih. Kayaknya ada pengaturan di WA nih, Ibu. nggak ada Mungkin Mas. perlu izin dari Bu Katam. Perlu izin, nggih. Gitu kalau kirim undangan, Ibu. Matur suwun. Iki wes gabung grup toh? Ah, nggih. Aku Iya, rasa leres. di ketake wes nganui gabung wes di. Mas. Oke, sudah bergabung. Ih, matur suwun, Bu. Oke, peserta yang mau live silahkan. Yang mau ngisi jembatan mau jadi khotib silahkan. Bisa live. Izin, Oke. Bu. Izin Pak, live ya. monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ferry izin, Mbak Lulu, Mas Green. Ya, Ibu, matur nuwun. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, terima kasih, Bu Ferry. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin live, Bu.